Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil jurnal yang saya dapatkan. Tugas ini untuk memenuhi ujian semester saya. Sebelum masuk ke topik selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Violita Natasha Tijau dengan NIM 2074002, mahasiswa dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Kemudian judul jurnal yang saya ambil yaitu Investigasi Outbreak Penyakit Avian Influenza di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tahun 2019. Jurnal yang saya ambil dari Proceeding Penyidikan Penyakit Hewan pada tahun 2019 dengan penulis Dr. Hewan Yasir Irawan, Dr. Hewan Yuli Miswati M. dan Dr. Hewan Eka Oktarianti MSc. Dengan reviewer saya sendiri Violita Natasha Tijau pada tanggal 29 Mei 2023. Tujuan jurnal ini yaitu untuk menentukan definisi kasus, mengumpulkan data dan informasi, melakukan pengambilan dan pengujian sampel, mengidentifikasi kemungkinan sumber atau rute infeksi, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, analisis data, serta pemberian saran tindakan pengendalian. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dari jurnal ini, yaitu di Indonesia penyakit avian influenza atau yang disingkat dengan AI lebih dikenal dengan sebutan flu burung dan merupakan salah satu penyakit unggas yang disebabkan virus avian influenza subtipe H5N1 dari familia Odomyxoviridae. Avian influenza dapat menyerang beberapa jenis unggas seperti ayam, kalkun, puyuh, burung peliharaan maupun burung liar dengan angka mortalitas yang tinggi. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 4026/KPTS OT-140/4/2013 tentang penetapan penyakit hewan menular strategis atau PHMS. Avian influenza merupakan salah satu penyakit yang mendapat prioritas pemberantasan karena dapat menyebabkan kematian hewan yang tinggi dan dapat pula menimbulkan keresahan masyarakat. Populasi unggas Kota Padang menurut jenis berdasarkan data BPS tahun 2016 untuk ayam buras adalah 302.934 ekor, populasi ayam ras pedaging 1.850.000 ekor, populasi ayam ras petelur 269.320 ekor, dan populasi itik sebanyak 83.006 ekor. Populasi unggas di Sumatera Barat adalah 33.636.500 ekor, sehingga sebesar 7,5% dari populasi tersebut terdapat di Kota Padang. Tahun 2016 terdapat 74 kasus positif avian influenza di Provinsi Sumatera Barat, yaitu 19 kasus di Kepulauan Mentawai, 4 kasus di Kabupaten 50 Kota, 20 kasus di Kabupaten Padang Pariaman, 11 kasus di Pariaman, 8 kasus di Payakumbuh, 6 kasus di Sawah Lunto, 5 kasus di Kabupaten Sijunjung, dan 1 kasus di Bukit Tinggi. Metode yang dipakai dalam jurnal ini yang pertama deskriptif. Lokasi penyidikan di Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Waktu pelaksanaan penyidikan tanggal 22 Februari 2019 oleh Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang dan Balai Veteriner Bukit Tinggi. Definisi kasus adalah berdasarkan gejala klinis yaitu LPAI ditandai dengan penurunan produksi dan gejala pernafasan yang ringan, sedangkan HPAI ditandai dengan pial dan jengger kongesti, pembengkakan kulit di bawah mata, batuk, bersin, dan gejala saraf, diare, dan kematian mendadak dapat terjadi selama beberapa hari dengan mortalitas bisa mencapai 100% selama 48 jam. Metode selanjutnya yaitu investigasi laboratorium. Pengambilan spesimen yang dilakukan oleh tim Balai Veteriner Bukit Tinggi dengan melakukan nekropsi bangkai dan pengujian bakteri seperti isolasi dan identifikasi, bioteknologi dengan uji PCR, dan pengujian virologi dengan HA dan HI dan inokulasi. Metode yang ketiga, pencarian kasus aktif, dilaksanakan melalui survei langsung ke peternakan oleh tim investigasi Dinas Pertanian Kota Padang.
Metode yang keempat ada observasi lingkungan, dilakukan terhadap kandang dan lingkungan sekitar. Dan metode yang terakhir ada analisis data secara deskriptif dan analisa sederhana pembuatan kurva epidemik dan perhitungan mortalitas. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Kronologis kematian itik pedaging. Informasi tentang kematian pada ayam petelur dilaporkan pertama kali oleh Bapak Risman, salah seorang peternak itik pedaging di Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Populasi itik milik Bapak Risman 2.000 ekor yang dipelihara pada 2 kandang dengan 4 tingkatan umur, masing-masing 500 ekor dengan umur 2,5 bulan, 1,5 bulan, 1 bulan, dan 20. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Risman, anak itik dibeli umur 3 hari dan berasal dari kota Payakumbuh dan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan observasi terhadap lingkungan dan manajemen peternakan, diketahui bahwa peternak tidak menerapkan manajemen pemeliharaan secara optimal. Itik hanya diberikan vitamin pada saat datang, desinfeksi kandang, dan vaksinasi tidak pernah dilakukan. Pakan itik berupa ampas tahu, ampas kelapa, dan nasi sisa yang dibeli dari salah satu hotel di Kota Padang melalui seorang pekerja truk sampah yang mengumpulkan sampah di hotel tersebut. Pada saat panen, pedagang pengempul mengambil langsung itik tersebut ke dalam kandang. Kematian itik pedaging milik Bapak Risman terjadi secara mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis. Kematian pertama kali 12 Februari 2019 pada itik yang berumur 2,5 bulan sebanyak 50 ekor. 13 Februari 2019 300 ekor, keesokan harinya 250 ekor dan telah menyerang ke semua tingkatan umur. Sampai 22 Februari 2019 sebanyak 1.900 ekor. Pada saat dilakukan penyidikan wabah kematian pada itik pedaging tersebut, diperoleh informasi bahwa ditemukan bangkai ayam kampung di sungai yang berada di dekat kandang itik Bapak Risman 2 hari sebelum terjadinya kasus kematian pada itik milik Bapak Risman tersebut. Informasi lain yang diperoleh bahwa pada tanggal 3 sampai 4 Februari 2019, 8 hari sebelum kasus, Bapak Risman melakukan panen itik yang berumur 3 bulan sebanyak 700 ekor. Hasil wawancara diketahui bahwa pedagang pengempul langsung mengambil sendiri itik yang dipanen ke dalam kandang. Kemudian di sini ada tabel laporan kematian unggas di Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Diketahui bahwa angka mortalitas pada itik pedaging milik Bapak Risman adalah 95% atau 1.900 dari 2.000 ekor. Menurut Swane and Pentinjekut 2008 yang disadur oleh Eka Ningtyas et al. 2017 menyatakan bahwa LPAI dapat menyebabkan morbiditas tinggi sebesar lebih dari 50% dan mortalitas rendah, sedangkan HPAI dapat menyebabkan kematian hingga 100%. Populasi itik Bapak Risman tersisa 100 ekor dan sudah dijual ke pengepul. Bangkai itik dimasukkan ke dalam karung, ada yang dibuang ke sungai dan ada yang dikubur tanpa dibakar terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada gambar kurva epidemik kasus kematian itik pedaging di Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan kurva epidemik tersebut, diketahui bahwa puncak kematian itik pedaging milik Bapak Risman di Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah terjadi pada tanggal 13 dan 14 Februari 2019. Kemudian terus turun selama 11 hari dengan total angka kematian 1.900 ekor. Dari kurva epidemik dapat dilihat bahwa puncak kematian terjadi pada tanggal 13 dan tanggal 14 bulan 2 tahun 2019. Tanggal 15 sampai 18 Februari 2019 masih terjadi kematian yang tinggi.
Pada hari ke-8 setelah wabah, angka mortalitas mulai turun. Berdasarkan kurva epidemik, terlihat bahwa kasus kematian itik pedaging tersebut terpapar sumber yang sama dan semua dalam masa inkubasi. Selanjutnya di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, peta partisipatif area kasus. Peta partisipatif menunjukkan bahwa kandang itik pedaging Bapak Risman berada di sekitar rumahnya dan pemukiman warga lain, berdekatan dengan sungai tempat ditemukannya bangkai ayam kampung. Di dekat kandang itik Bapak Risman, terdapat kandang itik milik Bapak Ganif, dan di seberang jalan terdapat kandang ayam layar dan ayam Arab milik Bapak Syafudin. Balai Veteriner melakukan pengambilan sampel di kandang milik Bapak Ganif dan Bapak Syafudin, sedangkan itik milik Bapak Risman sudah tidak ada lagi. Gambar yang kedua ada sistem pemeliharaan itik, menunjukkan kondisi pemeliharaan itik. Sebagian besar peternak itik di Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, merupakan peternak yang masih menggunakan sistem peternakan secara tradisional dan turun-temurun sehingga belum menerapkan biosecurity secara optimal. Dinas Pertanian Kota Padang telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan manajemen peternakan unggas yang baik kepada beberapa peternak sekitar lokasi kejadian tersebut. Selanjutnya ada gambar kerangka waktu penyidikan kasus kematian itik pedaging. Gambar ini menunjukkan sumber infeksi yaitu panen itik yang dilakukan 8 hari sebelum wabah sebanyak 700 ekor dan pembuangan bangkai ayam kampung ke sungai yang berada di dekat lokasi wabah. Kemudian ada tabel hasil pemeriksaan laboratorium. Investigasi laboratorium dilakukan oleh tim Balai Veteriner Bukit Tinggi dengan melakukan beberapa pengujian, yaitu bakteriologi, bioteknologi, dan virologi. Pengujian bakteri dengan melakukan isolasi dan identifikasi Clostridium tetani dengan hasil negatif. Uji bioteknologi berupa uji AI PCR dengan hasil 7 positif dan 25 negatif. Uji ND-PCR dengan hasil 8 positif dan 24 negatif. Selanjutnya uji virologi yaitu berupa uji AI inokulasi TIT atau TAB dengan hasil 12 positif dan 20 negatif. Uji AI HA atau HI dengan hasil 24 seropositif dan 1 seronegatif. Uji ND HA atau HI dengan hasil 20 positif dan 5 negatif. Sedangkan uji ND inokulasi sebanyak 12 positif dan 20 negatif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut diketahui bahwa unggas yang berada di sekitar kandang itik milik Bapak Risman yaitu itik milik Bapak Ganif, ayam layer, dan ayam Arab milik Bapak Syafudin juga telah terinfeksi avian influenza dan Newcastle disease atau ND. Selanjutnya kita masuk ke dalam SKD KLB flu burung pada unggas. Aspek pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pada jurnal ini yaitu optimalisasi penerapan program biosecurity terutama pada kandang yang sebelumnya pernah mengalami kematian ternak melalui penyemprotan desinfektan, melakukan disposal terhadap bangkai-bangkai unggas yang masih ada di sekitaran lingkungan, mempercepat sistem pelaporan apabila terjadi kasus kematian pada unggas, dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat pemerintahan desa dan kecamatan setempat dalam rangka monitoring dan evaluasi. Kemudian ada aspek pengendalian. Yang pertama, menerapkan biosecurity secara optimal, terutama menerapkan pagar pembatas, disposal yang benar, desinfeksi kandang secara rutin. Yang kedua, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang manajemen pemeliharaan ternak unggas kepada peternak unggas, masyarakat, dan aparat pemerintahan desa. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dengan cara penerapan One Health. Yang keempat, mempercepat sistem pelaporan adanya kematian meningkat pada unggas dari peternak ke petugas kesehatan hewan. Kemudian
Yang terakhir ada aspek pengendalian menurut SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 17 tahun 2004. Yang pertama, peningkatan biosecurity. Yang kedua, vaksinasi daerah tertular dan tersangka. Yang ketiga, depopulasi terbatas dan kompensasi. Yang keempat, pengendalian lalu lintas unggas dan produknya. Yang kelima, surveillance dan penelusuran. Yang keenam, pengisian kandang kembali. Yang ketujuh, stamping out di daerah tertular baru. Yang ke-8, public awareness. Dan yang ke-9, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Penyebab kematian meningkat pada unggas berdasarkan pemeriksaan laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi adalah avian influenza dan Newcastle disease. Sumber penularan adalah panen itik yang dilakukan tanpa menerapkan biosecurity serta pembuangan bangkai atau disposal yang sembarangan ke sungai. Mortalitas penyakit avian influenza di Kecamatan Koto Tangah adalah 95%. Selanjutnya saran saya untuk kasus ini yaitu perlunya koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektoral dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit avian influenza, terutama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Perlunya sosialisasi yang berkelanjutan tentang penerapan manajemen peternakan unggas yang optimal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan penularan penyakit hewan menular. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu teori dan analisis yang digunakan tepat. Penulis lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini dan penulis sangat detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis kurang dapat dipahami oleh pembaca. Demikianlah hasil review jurnal yang boleh saya paparkan. Sekian dan terima kasih.